Welcome back to our channel di Orasi di YouTube-nya Maki Cibinong. Kembali lagi bersama saya Mario Tando di Special Talks with BK Bung Kristan. Sebelumnya, wait Tung Tien. Saya Wita. Ya, kita mulai sesi ketiga ya, Special Talk Iya. BK. Gimana Bung? Sehat? Sehat. Thank you Bung Mario. Kondisi pandemi tetap gimana? Ya, aktivitas jalan. Saya termasuk orang yang percaya kita sehat lah. Semoga kita semua tetap sehat. Iya. Semua virus corona ini cepat usai ya, karena Iya. agak ripuh juga kayaknya corona ini. Iya, menghambat kan. Ya, kita langsung saja ya Bung. Mungkin menyambung segmen yang kedua kemarin, membahas soal bagaimana Tridharma, soal membahas Dirjen Bimas Buddha. Kan. Kemarin saya lihat berita lagi di 14 November tepatnya, saya baca aja nih ya, biar nggak salah. Ada muncul lagi nih part-part lanjutan seperti Gemaku ajak debat terbuka Dirjen Bimas Buddha. Oke. Bahas soal kelenteng, Gemaku ajak Dirjen Bimas Buddha diskusi. Iya. Dan masih banyak lagi. Sepertinya kalau yang sebelumnya bulan September, ini bulan November kencang lagi. Kita mau clearin lagi, mau klarifikasi, konfirmasi sebenarnya ada apa lagi nih di kancah persoalan Dirjen Bimas Buddha, persoalan Tridharma, sana ada apa lagi nih? Ya, begini, kemarin kita dapat berita ada rekaman ya yang menyatakan Pak Dirjen Bimas Buddha ketika acara di Pontianak ada statement tuh, dia menyatakan bahwa Gemaku protes soal apa sikap Dirjen Bimas Buddha yang menyatakan kelenteng sebagai tempat ibadah, lalu sebut-sebut nama saya tuh. Oh, disebut ya? Iya. Ya, jadi ya kader kami siapa Irwanto ya sebagai juru bicara lah. Respon dan protes ya, dan ya teman-teman Gemaku berharap gini aja deh, kita tuh ya intelektual lah, ya kan, ya ayolah kita discuss atau kita debat aja deh, mendingan gimana sih sebenarnya relasi konteks bahwa kelenteng itu gimana sih, apakah kelenteng itu berkorelasi dengan Konghucu atau Buddha atau seperti apa sejarahnya segala macam, karena supaya tidak simpang siur. Nah, iya ini masalah karena berdasarkan rekaman itu juga Pak Dirjen juga nyebut nama Kristan secara personal, bahwa inilah statement-statementnya seolah-olah bukan mendeskripsikan, ya artinya bahwa Gemaku itu gimana seperti itulah, negatif lah kira-kira bisa disimpulkan oleh teman-teman ya, kebetulan teman-teman muda ya, wajar saja dan di iklim demokrasi kita bebas berpendapat, kupikir ya fine lah dan keren buat saya ya. Justru maksudnya Gemaku ingin sekali saya lihat mendambakan bagaimana justru kita diskusi gitu supaya clear, nggak bicara di ruang tertutup gitu ya, bagaimana, karena kalau yang ya tadi Bung bilang ini bicaranya tertutup begitu kan, tapi tetap kita diomongin kasarnya. Ini kan harusnya supaya clear gitu maksudnya. Minta clear. Ya memang saya pikir Dirjen ini harusnya kalau mendengar ini harusnya bisa terbuka, termasuk mungkin Pak Kapus Konghucu juga mendengar bahwasannya gini. Saya menilai bahwasannya permasalahan ini sudah begitu pelik seperti benang kusut, dan saya pikir sudah momentumnya ini untuk mengembalikan benang kusut itu kembali ya. Bagaimana supaya umat atau masyarakat tidak terbelenggu terlalu dalam gitu dengan kesalahkaprahan dan sebagainya. Terakhir, saya juga nggak tahu, mungkin saya melihat sempat Pak Kapus juga datang bersama Bung Kristan juga di Tuban gitu. Itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kembali, apakah untuk ya tadi respon tadi soal Pak Dirjen tadi soal mungkin masih terkait ini kelenteng punya Konghucu atau kelenteng punya Buddha atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan kembali itu bagaimana? Iya, pertama kebetulan tepatnya 2 minggu lalu saya diundang ke Tuban. Kebetulan ada Kapus Konghucu yang notabene sebagai representasi teman-teman Konghucu di Kementerian Agama. Beliau hadir dalam konteks melayani, yang saya tangkap bahasanya melayani umat Konghucu di sana. Nah, memang menarik ini. Ya ini kan persoalan politis sebenarnya, ya kan, statement. Jadi gini, teman-teman Tuban, teman-teman Konghucu di Tuban itu tidak pernah mau mengklaim kelenteng Kwansingbyo itu punya Konghucu. Clear tuh ya, bahwasanya justru di Tuban sendiri tidak ingin memonopoli lah bahasanya, bahwa kelenteng punya Konghucu sendiri. Bahkan ya kembalikan aja pada fungsi sebagai Samkawa atau Tridharma, artinya representasi dari 3 ajaran, itu kan. Dan nggak ada tuh keinginan teman-teman Konghucu di Tuban ingin bilang kelenteng punya Konghucu. Ya, monopoli sendiri nggak ada. Dan yang dilawan itu
karena bahasa Dirjen Bimas Buddha ini yang justru ingin memonopoli gitu ya? Iya, yang mengeluarkan surat menyatakan bahwa Kelenteng Konsingpyo tempat ibadah agama Buddha itu bukan tempat ibadah Konghucu. Bukan tempat ibadah gitu padahal kan harusnya yang fair nih. Justru harusnya nih, kalau saya sih menghimbau kepada Dirjen Bimas Buddha ya harusnya tarik aja tuh surat pertama itu. Karena harusnya itu dilihat justru Konsingpyo harusnya di dalam konteks positif. Menjadi ikon interreligious dialog tuh. Iya kan, bahwa teman-teman Konghucu, teman-teman Taoism, teman-teman Buddhism bisa duduk bersama tuh. Situ, ya. Iya. Nah itulah sebenarnya yang kita harapkan, dan masyarakat tuh sebenarnya masyarakat Tionghoa ini kan unik, Bung Mario. Dia nggak mau terlalu pusing tuh. Ini punya siapa, ini punya siapa. Yang penting mereka bisa beribadah. Kemarin kan kita tahu gara-gara itu Kisu digembok segala macam, ya kan. Padahal kan mereka mau ibadah. Nah yang kita tolak dalam hal ini teman-teman Konghucu, ya saya boleh berani bilang saya mungkin merepresentasikan Konghucu. Kita nggak pengen tuh bilang misalnya itu punya kita juga. Cuma punya ya, enggak. Firm itu ya, itu sikap. Saya pikir itu juga menjadi sikap teman-teman Konghucu seluruh Indonesia atau even seluruh dunia. Tapi yang kita tolak ketika ada pihak yang dalam hal ini justru pemerintah. Pemerintah dalam konteks ini ya Dirjen Bimas Buddha sepihak tanpa melakukan apa istilahnya tabayun, ngobrol dengan yang lain segala macam, main ini aja gaya-gaya yang begini nih yang justru bisa merusak keharmonisan hubungan beragama. Nah ini yang nggak tepat. Makanya Gemaku, Irwan itu teman-teman Gemaku bilang, udah kalau mau ayo kita discuss, kita debat. Itu intelektual. Iya, ayo kita ngomong sama-sama. Ya kan kita kalau mau fair, Bung Mario. Di Tuban itu, saya ketika datang kemarin ke sana, pertama ada altar namanya Kuan Kong, seorang yang dimuliakan, bukan disembah ya, dimuliakan, di sosok teladan yang perlu ditiru oleh teman-teman Tionghoa secara umum. Lalu ada ruang namanya ruang Tridharma. Nah di situ iya unik tuh kan. Ada altar Siddhartha Gautama, ada altar Konghucu, ada altar Lause. Itu jadi satu atau? Jadi satu dalam satu ruangan Tridharma di sebelah ruangan utama Kuan Kong ini. Lalu di belakang itu ada ruangan khusus untuk ruangan besar, aula besar tempat kebaktian teman-teman Konghucu. Oh gitu ya, ada lagi di luar ada aula 3 itu ya? Iya, ada lagi satu ruangan lagi khusus untuk teman-teman Taoism. Harusnya udah clear sebenarnya. Iya, di sebelah sininya lagi teman-teman Buddhism. Ada 3 ruangan yang diperuntukkan untuk yang Buddhis ya di sini, yang Konghucu di sini, yang Taoism di sini. Itu artinya haknya sama, kewajibannya sama, ya fair. Artinya itulah mungkin yang memang hari ini dibuktikan oleh teman-teman di Tuban itu ya, bahwa kita memang sama-sama nih, bukan punya siapa nih, ayo bareng-bareng nih, ya kan? Cuman lucu, yang tempat ibadah Buddha malah nggak ada umatnya tuh, ditutup artinya karena nggak ada kebaktian, nggak ada kegiatan, maksudnya bukan dilarang, ya kan? Yang Taoism juga nggak ada, yang ada justru yang aktif ya teman-teman Konghucu. Itu yang saya lihat di sana. Iya. Nah dari sini teman-teman Konghucu sebenarnya ya justru yang mengisi di sana, yang eksistensi kebaktian segala macam. Tapi kan nggak mau klaim, nggak pernah mau bilang itu misalnya jadi cuma Konghucu. Punya Konghucu dan sebagainya gitu. Enggak. Nah ini. Nah, kalau memang Dirjen Buddha dengan segala pernyataan yang kadang-kadang ya sorry saya harus simpulkan agak tendensius, ya dan apa? Ya, seolah-olah menunjukkan arogansi. Saya bilang arogansi, gayanya Pak Dirjen kelihatannya agak arogan itu statement-statementnya itu. Dan begini, ya kita bukannya mau bagaimana. Ayo Pak Dirjen, kita discuss terbuka, entah mau di forum apa. Yang seperti kita sampaikan dalam press release kita di Gemaku, ayo difasilitasi oleh Kementerian Agama, ayo duduk bareng, kita diskusikan itu, baik itu secara historik, secara teologis, secara fenomenologis atau yang lainnya, antropologis sebagainya dalam konteks kita di Tuban, dalam konteks kita di Indonesia, ayo sama-sama. Kalau kita mau main klaim-klaim yang nggak ada habisnya. Nah, ya bahkan orang Konghucu juga pede. Ya kalau mau kita kan tahu, ya ini sorry ya nggak bermaksud mau menang sendiri. Ya yang namanya ada naganya. Bahkan bahkan di kitab itu jelas kan bahwa ada bio, ada miao segala macam. Iya di kitab Konghucu dalilnya jelas. Sorry, ayo kita bisa buktikan. Tapi bukan itulah poin kita. Ayolah kita duduk sama-sama. Justru teman-teman Buddhism, teman-teman Konghucu ini di grassroots nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Buddha jangan memperkeruh. Ya, orang nggak ada masalah, malah justru dengan dia mengeluarkan surat
keterangan itu cuma diklaim punya umat. Itu bikin rancu. Negara seharusnya hadir sebenarnya di sini. Ya cuman kita begini, kita ini teman-teman Konghucu dari dulu tahu diri. Kita nggak mau bikin pusing pemerintah. Ya tapi kalau kita diperlakukan tidak adil ya mohon maaf, ya kita lawan, ya kan begitu dengan tentunya kita lawan dengan elegan, dengan secara hukum, dengan proses segala macam. Ya ayo, atau mau mediasi juga ayo. Toh Kementerian Agama itu kan punya program namanya apa mediasi umat agama lah segala macam itu apa ada moderasi umat beragama itu, ya kan? Ayo kita duduk bareng-bareng, kita dudukkan porsi kita miliki sama-sama, kita jaga sama-sama. Ya begitu dong, jangan bilang ini punya gue, terus ini punya elu, punya elu gitu. Ya, iya, kalau begitu, aduh, nggak begitu dong. Sekarang juga lagi, sorry nih ya, seorang dirjen yang paham misalnya harusnya Kementerian Agama itu dia punya program tagline moderasi beragama, janganlah jasa kebalikan, bikin kacau itu. Ayo Pak Dirjen, kalau saya sih secara pribadi saya tidak bermaksud bermusuhan dengan Anda. Ya, justru kita keliling inilah menjelaskan masalah cara gentle gitu ya harusnya. Iya. Tapi memang sebelumnya belum pernah ada ya bagaimana diskursus tentang ini di kita juga belum pernah. Bung Mario, kita ini orang-orang milenial. Justru kalau kita ngomong si Pak Dirjen ngomong di sepihak di sana, saya ngomong sepihak di sini. Nggak ketemu itu ya. Yang ada kita justru mungkin saling stereotype, saling prejudice. Ayo kita duduk bareng deh. Harapannya begitu ya. Iyalah, kita carain itu. Didengar nih. Iya, ya saya harap bisa didengar. Ini bukan nantang ya, tapi ini kita mau clearin lah masalah yang ada ini jangan sampai mengganggu umat masyarakat yang ingin bertentangan terus dan gunakan cara-cara beradab lah ya kan musyawarah mufakat kalau misalnya sesuai sila keempat untuk menuju persatuan Indonesia nggak boleh menang sendiri bro, ya kan gitu. Justru maksudnya baik ya. Iya. Menyelesaikan masalah dengan komunikasi. Iya, itu dia. Ya, ini mudah-mudahan bisa didengar nih sama Pak Kapus juga mungkin bagaimana bisa mengkomunikasikan supaya ya kita komunikasi lah untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau enggak panjang terus kan kalau yang saya pahami gitu, ini kejadian ini kan bukan terjadi di Tuban saja gitu kan. Banyak sekali kejadian soal diskursus bagaimana kelenteng punya siapa terus jadi berantem budaya Konghucu itu kan merugikan itu. Ya, merugikan lah itulah. Saya pikir bagus sekali kalau bisa diketemukan atau komunikasi tokoh Konghucu, tokoh Buddhis, kita cari win-win solution untuk meluruskan masalah yang ada gitu. Tapi mungkin saya mau melihat dari posisi Pak Dirjen ya. Mungkin Pak Dirjen menilai ini kan sebenarnya ada dasarnya juga gitu ya. Bagaimana yang saya tahu gitu kan bagaimana Tridharma ini kan soal kelenteng ini punya Tridharma. Terus Tridharma itu secara organisatoris masuk di Dirjen Bimas Buddha gitu kan. Itu secara faktual kan yang saya tahu itu sekarang posisinya di situ. Gitu ya. Nah, bagaimana menurut Bung Kristan soal fenomena ini gitu kan? Iya, kan makanya tadi aku udah bisa jelasin tuh secara historik ya. Agak unik itu. Kelenteng itu kalau kita mau fair dulu tuh sebenarnya punya teman-teman Konghucu, Bos. Tapi kan zaman Orde Baru iya kan ada tahun 78 segala macam ada pelarangan 67. Oh iya 67 tuh 1467 pelarangan istilah Tionghoa Islam Mandarin semua kelenteng sehingga ketakutan kebijakan pada saat itu harus ganti nama menjadi nama Sang Sekerta segala macam ya kan. Lalu teman-teman Buddha yang memang Buddha Mahayana nih Buddha Mahayana yang memang Buddha sendiri kan iya kita tahu banyak Buddha Mahayana yang memang sangat terakulturasi dengan kebudayaan Tionghoa dalam hal ini pastinya Konghucu itu mengakomodir itu tujuannya mungkin baik tapi dalam perjalanannya ada semacam dalam tanda petik ya mungkin ya tentunya berbeda-beda di setiap konteks ada kesan teman-teman Buddha selalu menjadi lebih dominan udah diuntungkan dan ini waktunya untuk mengembalikan lurusnya sejarah ini gitu ya. Sebenarnya jangan didiamkan aja yang kasar ya dalam pandangan saya yang udah bengkok jangan didiamin terus jadi kasihan anak-anak muda gitu. Terus yang pasti begini ya. Oke, teman-teman Buddha pada punya kontribusi. Ya tapi teman-teman Konghucu juga sangat punya kontribusi sama dan itu harusnya dibangun atas prinsip berduduk sama rendah berdiri sama tinggi. Nah ini yang hari ini kok justru Dirjen Buddha hari ini malah mau mengembalikan kesan-kesan hegemoni masa lalu. Nah itu nggak boleh lah, janganlah begitu. Dan ini kan bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kita tahu misalnya dalam konteks Tuban kemarin sampai digembok, ya kan itu nggak inilah. Nah yang pasti saya ingin sampaikan
Mungkin perdebatan teologis kita nggak akan pernah bisa ketemu karena semua punya dalil-dalil, ya kan? Tapi yang pasti perdebatannya kita lakukan bukan perdebatan, tapi bagaimana ke depan ini supaya lebih baik. Bagaimana terdapat win-win solution bahasa Bung Mario supaya semua teman-teman Tionghoa pada umumnya, baik itu yang merepresentasikan Konghucu dan budaya, bisa duduk bareng lah, semangat-semangat moderasi beragama, semangat-semangat lintas agama, berdialog antar agama, ya udahlah. Karena itu memang Kelenteng itu ikon itu. Nah ini yang harus dibangun. Jadi jangan sampai narasi-narasi yang harusnya di zaman reformasi, ya kan, narasi-narasi mengkooptasi, memiliki terus mengintimidasi, bahkan seolah-olah ini punya, enak aja. Ya sorry bos, kita nggak akan tinggal diam dong kalau digituin. Ini persoalan diskriminasi, ini persoalan apa namanya, bahasa saya tuh kooptasi lah, hegemoni, memonopoli pihak yang merasa lebih kuasa, gitu ya? Kuasa. Nggak boleh begitu. Nah ini yang harusnya kita dudukan dalam kepala dingin sebenarnya. Ya kemarin kita juga kan memberikan statement somasi tuh. Iya. Ya somasi kan artinya teguran maksudnya. Ya maksudnya ayo duduk bareng. Terus saya juga agak keras sedikit. Itu lain kali Dirjen itu kalau bisa jangan nyebut-nyebut nama saya, itu nggak bagus. Disebut ya itu dari. Nah, itu rekamannya. Iya, nggak bagus karena. Dan ya itu tadi makanya sebenarnya diharapkan sih ya nyebut ya itu diskusi secara langsung. Terbuka itu lebih fair kan. Ya, itu kalau nyebut di belakang kan aduh. Iya kan nggak bagus gitu. Ayo udah kita diskusi deh. Nih Pak Dirjen sekali lagi. Pak Dirjen, Kristan duduk bareng. Kita diskus. Sombong atau egois atau gimana, tapi justru ingin meluruskan masalah yang saya pikir nggak ada ketemunya nih kalau kita nggak kalau digontok-gontokan nih, kita harusnya meresolusi konflik nih, ya kan, mengelola konflik ini dengan baik, yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara, ya. Tapi sekali lagi, hentikan narasi-narasi menyatakan Kelenteng itu punya Buddhisme. Itulah ya, nggak tepat. Yang dilawan itu ya. Iya, nggak tepat. Ya, saya bisa, makanya saya mau ajak diskusi itu. Ayo kita ngomong mulai dari pendekatan historik, kita ngomong dari pendekatan teologis, antropologis, sosiologis. Ayo, kalau mau mengadu-ngadu menang kalah. Tapi kalau kita mau win-win solution, ayo kita duduk sama-sama. Win-win solution yang terbaik, tarik itu. Pernyataan surat edaran bahwa Kelenteng Kwansingbio itu punya Buddha. Nggak bisa tuh. Kalau nggak ya sorry to say, izin kita berbeda. Ya. Kita akan di posisi berbeda. Tapi yang saya tahu kan ada gugatan juga ya. Soal itu ada gugatan. Iya, saya dengar ada gugatan dari beberapa hukum gitu ya. Iya, beberapa teman-teman Konghucu soal keluarnya surat yang menyatakan bahwa Kwansingbio memang ya kita ikuti prosedur gugatan di PT UN. Ya hukum itu sebenarnya jalan terakhir lah, tapi harusnya sih. Iya, harusnya. Kita berharap ya komunikasi. Saya rasa kalau misalnya mau kita bermediasi bisa ditarik tuh. Gitu ya. Saya rasa ya, tapi ini saya pikir karena teman-teman Konghucu juga saya bisa pastikan tidak ada arogansi di mereka. Gitu ya. Yang mereka itu menggugat ya karena merasa dirugikan dengan statement sepihak yang dimonopoli. Itu yang dilawan sebenarnya. Tapi kalau mau duduk bareng udah, ayo kita bikin itu adalah belong to three religions, bilik Buddha, Konghucu dan itu bisa clear tuh. Ya Pak Kalyadi harusnya bijak tuh. Harusnya ya. Iya, kenapa saya harus tuntut dia bijak? Anda ini pejabat negara, Anda ini digaji oleh negara, Anda ini harus imparsial, Anda ini harus netral, bicara untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan itu yang harus disampaikan. Walaupun seorang Dirjen Dimas Buddha, tapi harus memikirkan dia buat negara bos ya. Kepentingan yang lebih besar. Iya, itu Pancasilais baru, gitu bro. Ya kan, saya pikir itu yang perlu jadi catatan. Ya saya ingin Buddhis, Konghucu, Taoisme udah duduk seperti dahulu kala kalau kayak lagu itu, ya kan, seperti dahulu gitu kan, dia baik-baik saja semua ini dan hentikan narasi-narasi monopoli. Ketika itu dilakukan, ya sorry itu kita teman-teman Konghucu udah capek juga didiskriminasi soalnya bos. Kita udah lelah. Ya sorry, ini bukan kita menjadi berani, ini kan soal militansi, ini juga soal faith. Ya, karena kalau kita diamin terus ya pasti ya ya dan konyol lah. Ya kan? Kesalahan yang didiamkan terus-menerus kan jadi kebenaran. Ya itu yang dilawan ya. Itu kita ini. Atau kalau perlu Pak Kalyadi mau nggak kita undang, kita yang fasilitasi deh, kita ngobrol. Oh iya,
Ya, itu lebih keren. Kita bicara di Kelenteng Tuban tuh. Ya. Kita duduk bareng-bareng, kita undang sama-sama pers, kita pernyataan sikap, kita duduk bareng, kita resolusi konflik. Kan bisa kan kalau begitu. Ada Kapus Konghucu, ada iya, kalau perlu ada presiden. Presiden juga tugasnya ngurus kita juga kali-kali, nggak pernah ngurusin Konghucu barang itu. Wah, ya karena ya Bu Mario, sorry Pak Presiden, saya selalu hormat Pak Jokowi, presiden kita. Ya, tapi Imlek juga tuh kadang-kadang itu penting Bung Mario, ya kadang-kadang yang begini-begini ya kita sih memang komunitas kecil, tapi kan gini, kalau kita berprinsip kewarganegaraan, hak dan kewajiban kita sama. Ya. Ini harusnya menjadi concern buat semua, saya pikir aparat-aparat pemerintah. Tapi saya mau terima kasih pada Kementerian Agama. Ya Kapus Konghucu sangat fair, hadir dan tetap melayani umat Konghucu, dia juga imparsial. Ya tidak memihak sana sini ya, karena ketika dia diminta oleh Konghucu ya dia melayani umat Konghucu. Ya Dirjen Muda juga mau datang ke Kuan Singjo ketika dalam melayani umat Konghucu, kita hormat, bahkan saya menyambut nomor 1. Wah, itu baru gentleman gitu. Ya poinnya sebenarnya di situ ya, bagaimana kita bisa sama-sama gitu kan, tidak ada monopoli gitu. Betul. Saya pikir ini luar biasa sekali kalau bisa tercipta bagaimana komunikasi dengan Dirjen Bimas Buddha. Wah, keren tuh. Ya. Pak Dirjen bisa jadi hero tuh buat semua demi bangsa dan negara tuh, ya kan? Justru harapannya sih harusnya ada lebih lanjut seperti itu. Iya, terus jangan sekali-sekali menganggap Gemaku itu frontal atau apapun, Bung Mario. Gemaku ini memperjuangkan kepentingan umat Konghucu. Itulah visinya Gemaku. Ya kan? Jadi tolong, saya pikir kalau kita pakai prinsip empati, posisi teman-teman Buddhis juga kalau digituin sama juga kayak di posisi kita, dia juga akan artinya berjuang. Ya kan ini soal itu aja, kalau kita pakai teori sportivitas kan begitu, ya kan? Nah, ini yang harus kita itu. Ya, saya pikir clear sih bagaimana Gemaku hadir bukan untuk jadi jagoan, paling jago, paling hebat dan segalanya, tapi untuk yuk kita duduk sama-sama, kita selesaikan masalah ini dengan seksama gitu, secara baik, musyawarah, mufakat gitu ya, supaya enggak berlarut-larut. Karena saya pikir ya sekarang di Tuban, nanti mungkin ada lagi di tempat lain. Ya kan kita tahu dulu di Pekalongan teman-teman Konghucu sempet juga tuh. Ya saya nggak terlalu detail, tapi dulu sempet beberapa tahun lalu diusir tuh. Gitu ya. Teman-teman Konghucu nggak masa begitu beragama. Masa ya udahlah. Jangan begitu-begitulah. Selama Gemaku masih ada, dia akan ada di Hayat Kanung Badan, dan teman-teman Gemaku ini ya sorry aja, dia militan semua ya. Iya, dan dia emang pasukan elitnya Konghucu. Macam Kopassus. Ya saya pikir luar biasa lah bagaimana kita juga membutuhkan dorongan-dorongan seperti Gemaku ini supaya untuk bisa ya tadi melawan dalam artian ketidakadilan yang dilawan ya, dan bukan mau jadi paling jago, paling hebat segala. Kita hadir untuk meluruskan hal yang dilihatnya ini kurang pas lah. Betul. Saya pikir luar biasa lah. Tetap berjalan di track itu. Iya. Mungkin poin tentang ini saya pikir udah clear, udah jelas bahwasannya Gemaku ini tadi ramai sekali di November setelah September itu. Ada ya itulah asal mulanya karena ada video gitu ya, ada video responsif ya. Responsif karena sebelumnya kita ada protes somasi terus dia respon video menyebut nama Bung Kristan terus ada menyebut juga bukan tempat ibadah Konghucu. Nah, itu yang dilawan lagi. Itu yang dilawan lagi. Itu jadi bukan ngajakin berantem ya Bung. Karena Gemaku itu posisinya merespon apa yang dinyatakan Pak Dirjen toh. Ya kan itu yang harus digarisbawahi. Ya jadi sebenarnya ini respon atas pernyataan Dirjen di ruang tertutup gitu ya bahasanya, bagaimana yang tadi saya bilang disebut-sebut, terus ada bilang bukan tempat ibadah Konghucu gitu ya. Jadi respon atas itu sebenarnya. Iya, dan itu nyebut-nyebut nama pribadi tuh. Kalau saya memang pakai emosi pribadi itu nyebut nama saya si Kristan, itu malah begini bikin kisruh segala macam. Justru Bung Kristan yang dianggap nama saya pribadi. Saya bisa aja itu kalau mau nuntut, tapi kan nggak begitu sikap kita. Ngapain lah? Udahlah, saya maafin juga lah itu soal itu. Tapi lain kali daripada ngomong di belakang, Pak Dirjen ayo aja discuss gitu kan sama kita. Iya. Itu keren tuh, Bang. Iya. Dan gini, si Kristan ini ya dia ketua umum Gemaku. Makanya tadi kadar-kadar Gemaku agak senewon tuh respon ya kan misalnya kan gitu ya sorry lah ya, anak-anak muda bisa begitu ya, intinya udahlah kalau ngomong di belakang kan malah nggak enak. Pak Dirjen ngomong di sana begini, si Kristan ngomong di sana begini, saya pakai istilah si Kristan karena ngikutin Pak Dirjen ya kan,
mendingan ayo kita duduk bareng, kita adakan resolusi konflik, kita adakan kelola konflik ini dengan baik, kita cari win-win solution bersama, ya. Jadi narasi, please deh Pak Dirjen, tolong juga jangan nyebut-nyebut nama Kristen tuh, karena pasukannya juga ya banyak juga, ya kan. Jadi ya kan, ya artinya ya wajar juga mereka jadi ini, karena ya kalau kita misalnya mau pakai emosi-emosian kan ya panjang lagi, ini tambah lagi. Enggak lah, kita nggak di situ posisinya. Kita mau, ayo Bung Dirjen, Bung Kristen, Bung Mario misalnya boleh juga tuh di tengah, ya kan, discuss tuh. Ayo kita duduk kayak di mana tuh, kayak di podcast-podcastnya orang-orang inilah. Kan? Iya, atau kayak debatnya si Budiman Sujatmiko sama si itu tuh soal Papua. Oh, siapa? si Dani. Ya, ayo juga, ya kan, kita berikan pendidikan tuh pada masyarakat biar lebih bagus. Itu sebenarnya harapan saya gitu sebagai anak muda juga sebenarnya, yaitu mengharapkan, mendambakan ya permasalahan itu dibuka secara lebar, dikomunikasikan, didiskusikan gitu secara baik gitu. Bukan saling klaim dalam konteks supaya tidak ada kecurigaan. Supaya clear. Karena kita kebiasaannya kan ya di depan begini, di belakang begitu. Itu bukan cara-cara satria, ya kan. Nah, ini sekali lagi mungkin video ini bisa jadi juga semacam apa namanya pesan buat Pak Dirjen untuk kita duduk sebagai sesama anak bangsa, Bung Mario, untuk kita duduk sebagai anak-anak Indonesia yang tentunya ingin menjaga keutuhan, keharmonisasi NKRI, ingin perdamaian, ingin sesuai dengan sila pertama, kedua yang beradab, ketiga yang sesuai persatuan, dan musyawarah mufakat yang keempat, sehingga keadilan itu bisa terwujud, Bung Mario. Nah, ini harus dipahami. Jika itu tidak dilakukan, saya pikir Pak Dirjen harus ikut lagi pelatihan-pelatihan itu soal di Lemhanas dan segala macam. Sorry, saya memang orang agak terbuka, tapi saya tidak bermaksud mendiskreditkan. Ayolah, let's go, kita melakukan yang betul-betul beradab and civilized untuk menuju masyarakat yang lebih baik, generasi yang akan datang yang lebih baik. Kayak gitu, Bung Mario. Saya pikir sebuah terobosan juga, sebuah panggung besar juga nih buat Pak Dirjen, justru bisa jadi yang tadi kalau Bung Gisem bisa jadi hero untuk menyelesaikan masalah ini dengan clear gitu ya semuanya. Nah, ini harusnya digunakan juga ini oleh Dirjen untuk bisa jadi momentum dia gitu. Dan saya pikir Pak Dirjen orang yang cukup gentleman, dan dia cukup gagah dan berani dan sportif mungkin. Saya sebagai orang yang lebih muda, saya tetap salut sama beliau. Ya mungkin miskomunikasi kita atau sebagainya, saya tetap selalu berpikiran baik, Bung Mario. Karena kan mungkin karena kita tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu bagaimana komunikasi itu terjalin. Jadi ya sendiri-sendiri gitu merasa dia dijahatin, dia merasa begitu merasa saling bully. Nah, padahal nggak begitu. Begitu. Saya pikir ya tadi kita melawan respon tuh justru sebenarnya karena Pak Dirjen bersuara justru ya. Kalau nggak kita udah. Kalau nggak bersuara sebenarnya Gemaku juga nggak ada suara. Jadi jangan dianggap tadi Bung Kisan yang dianggap bikin kisru sebenarnya. harus tahu kronologisnya tuh. Kadang-kadang banyak yang terbalik jadinya. Dan gini, Indonesia kita juga kadang-kadang banyak orang, janganlah bermain pada paradoks itu kan. Yang sebenarnya padahal salah, di sana salah tapi benar gitu. Janganlah, udahlah, hentikan narasi-narasi memutarbalikan fakta. Gitu loh. Yang pasti Gemaku, Bung Mario, selalu terbuka menantikan undangan Pak Dirjen, atau kalau Pak Dirjen oke, kita yang undang beliau. Nah, jadi golnya di situ ya. Saya mengajak juga sebenarnya mengimbau kepada teman-teman umat Konghucu, pemuda juga ya bisa share inilah sebanyak-banyaknya. Bukan buat kepentingan kita, bukan buat kepentingan orasi di YouTube Maki Cibinong, bukan kepentingan Bung Krisan pribadi, tapi untuk kepentingan kita semua, bukan cuma Konghucu, tapi kepentingan juga bangsa dan negara. Bangsa dan negara, terlebih terkhusus tentang soal Kelenteng, Tridharma, Konghucu, relasi harmonisasi teman-teman Tionghoa, teman-teman Konghucu dengan teman-teman Buddhis yang harusnya relasi itu terbangun dengan baik, saya pikir dengan semua agama yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa sampai kepada Dirjen khususnya, Dirjen Buddha dan juga Kapus mungkin bisa dengar ini, dan saya pikir sekali lagi luar biasa, terobosan yang luar biasa yang sebelumnya mungkin tidak ada diskusi tentang ini, kalau sampai ada, saya pikir luar biasa sambutannya. Saya golnya itu sebenarnya. Ya mungkin. Jadi kasih judul aja, undangan buat Dirjen Buddha atau gimana, saya nggak tahu lah. Nanti redaktur lah. Redaktur nanti monggo. Tapi sekali lagi saya berharap ini momentum juga buat teman-teman Konghucu semua, supaya kita bisa meluruskan fakta atau meluruskan kenyataan yang ada, supaya kita bisa dapat win-win solution, nggak berantem terus kanan kiri, nggak saling ego, nggak saling monopoli gitu. Bagaimana kita bisa
tadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saya pikir di situ poinnya, golnya di situ, mudah-mudahan bisa tercapai. Saya pikir jelas, clear. Gemaku bukan ingin menantang, bahasanya. Karena tadi kalau bahasa Pak Kalyadi justru ya gitu dianggap bikin kisku segala macam, bukan itu ya sebenarnya. Saya pikir golnya itu, dan saya pikir jelas sekali, poinnya clear. Mungkin satu lagi Bung Mario, boleh? Ya, bahwa Tridharma adalah ikon persatuan masyarakat Tionghoa. Bahwa Tridharma harusnya menjadi ikon persatuan teman-teman Konghucu, keharmonisan teman-teman Konghucu, Buddha dan Taoisme. Dan itu yang harus dijaga. Intervensi yang mengacaukan itu harus dilawan bersama sebenarnya. Justru perlu didiskusikan kembali ya, bahwa posisi Tridharma ada di Dirjen Bimas Buddha itu juga bisa dia katakan keliru juga gitu ya. Sebenarnya ya setahu saya ya banyak juga yang pakai bendera Tridharma tapi nggak masuk Dirjen Buddha, ada juga gitu, tuh. Iya, makanya nggak bisa tuh diklaim-klaim. Ini kan kita di iklim demokrasi, orang punya kebebasan bersikap dan berkumpul. Selama mereka punya cita-cita sesuai dengan Pancasila, dengan undang-undang, mereka berhak tuh. Ya. Itu. Ya, tapi dalam konteks yang tadi organisatoris Tridharma masuk Dirjen Bimas Buddha, saya pikir kalau dalam pandangan saya keliru juga, karena kan tadi Tridharma kan ada Konghucu, ada ada cerita. Iya, Konghucu ada kapusnya sekarang. Dirjen belum ada. Tapi ada kapusnya. Mungkin tuh teman-teman tahu juga kan bukan Buddha. Bukan. Konghucu kan bukan Buddha. Saya udah cek itu. Teman-teman tahu juga menolak. Makanya dia tapi kan begini ya, kita tuh paling enak orang-orang Konghucu, orang-orang tuh nggak mau perang lah. Udah, tapi janganlah mentang-mentang ada judulnya Buddha terus jadi diklaim Buddha, ya nggak boleh dong, gitu kan? Gitu Bung Mario, ya kan? Ya, jadi saya pikir sudah clear, terang benderang apa yang diinginkan oleh Gemaku, apa yang diharapkan oleh Bung Kristan juga, mungkin secara pribadi. Ya mudah-mudahan tadi bisa didengar, teman-teman Konghucu juga bisa share ini sebanyak-banyaknya supaya bisa didengar, supaya terjadi goalnya tadi, komunikasi yang lebih lanjut soal ini. Gitu. Saya pikir gitu. Orasi kali ini Special Talks with BK. Thank you. Terima kasih atas kehadirannya Bung BK. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Thank you kru. Sekian dan kata terimalah kembali. Salam Waiter Tung Tien. Saya Nivita. Lanjai.